Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah dengan izin dan qudrah Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bisa duduk tersimpu dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita lakukan dari amal soleh yang tidak banyak ini, namun tetap dicatat oleh Allah sebagai amal yang diterima di sisinya. Saudara-saudara, sore ini kita akan bicara terkait dengan fenomena yang akhir ini muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Namun sebelumnya saya mohon maaf kalau materinya tidak bisa ditayangkan. Bisa. Tulisan yang baru mungkin belum muncul ya. Tulisan yang baru belum muncul karena masih terhambat administrasi ya. Ini tulisan yang baru belum muncul. Ini tulisan lama yang kemarin ya. Ada yang baru sebenarnya yang akan kita bahas yang baru, tapi tidak muncul ya, tidak muncul. Artinya belum bisa dibuka ini. Jujur belum bayar. Belum bayar, administrasi belum bayar. Baik, ikhwani fiddin azakumullah. Tapi tidak mengapa, materi yang ini pun bisa menjadi rujukan. Fenomena yang saya maksud yang pertama, mulai bermunculan kembali hal-hal yang sangat mengkhawatirkan dalam pemahaman akidah kita. Beberapa minggu yang lalu muncul di media sosial, baik di YouTube ataupun di TikTok dan beragam media lain. Ada komunitas manusia yang menamakan diri Gerakan Menolak Masuk Surga. Pernah baca Bapak? Ada ya? Gerakan Menolak Masuk Surga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada pula di antara komunitas Gen Z ya, generasi Z, yang sudah pasti kita sangat mengharapkan generasi kita ke depan adalah generasi yang sangat menjaga, melestarikan kemurnian akidah yang telah diajarkan. Namun belakangan justru ada semacam keinginan dalam mendefinisikan agama, bahwa agama hanya merupakan sebuah simbol atau merek
atau identitas semata. Bukan sebuah kepercayaan, bukan sebuah keyakinan, bukan sebuah keimanan. Melainkan hanya ya identitas semata. Sehingga dalam dialog-dialognya menggiring kepada pemahaman bahwa nampaknya perlu diproklamirkan apa yang mereka sebut sebagai komunitas Islam KTP. Ini ya. Selama ini kita mengenal istilah Islam KTP itu ya bahasa guyon aja ya, atau bahasa nyinyiran saja. Tapi ini tidak. Ada keinginan yang merasa Islamnya hanya sebatas identitas, yuk kita ngumpul bikin komunitas, namanya komunitas Islam KTP. Nah, ini. Yang lebih ekstrim lagi adalah kasus yang ketiga, salah seorang warga DKI, saya tidak usah menyebut nama dan tempat, mengurus berkas dan dia ajukan secara resmi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah main Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan bahwa selama ini saya tidak berpihak kepada agama manapun. Dalam artian, saya ingin menuntut keadilan, ingin menuntut hak konstitusi saya sebagai warga negara, agar negara mengizinkan ketidakberagamaan saya. Nah, jadi agar negara mengizinkan ketidakberagamaan saya. Kalau saya lemparkan pertanyaan kepada bapak-bapak, kalau begini apa namanya? Dia minta diizinkan untuk tidak beragama dan mendapatkan pelindungan undang-undang. Dan ini serius. Kenapa dibilang serius? Karena dia memproses berkas itu dan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Maka sampai hari ini kita sedang menunggu bagaimana tim hukum bisa menindaklanjuti seperti perkara-perkara sebelumnya. Perkara-perkara sebelumnya soal undang-undang penistaan agama yang mau digerus, mau dihilangkan, atau paling tidak ditafsir ulang. Ya, alhamdulillah kita bisa menjadi pihak terkait untuk melakukan bantahan terhadap pihak pemohon. Butuh waktu yang cukup lama, 15 kali persidangan. Atau kasus akhir tahun 2022 soal undang-undang perkawinan yang sama-sama ingin digugat. Kita butuh waktu 12 kali persidangan. Nah, apakah hal ini juga akan terulang seperti itu? Tentu keberanian orang ini akan membuka pintu keberanian yang lain. Dan akhirnya jelas dia tidak akan sendiri. Dan saya yakin sekarang pun dia tidak sendiri. Berani memproklamirkan. Nah, ini yang harus kita catat, berani memproklamirkan. Pertanyaannya, ini fenomena apa? Dalam bahasa kami, ini yang disebut dengan fenomena nihilisme dan netralitas beragama. Fenomena nihilisme dan netralitas beragama. Saudara-saudara, fenomena nihilisme, apa yang disebut dengan nihilisme? Nihilisme diambil dari kata nihil. Saya yakin bapak-bapak paham apa arti nihil. Biasanya kalau ditanya, gimana kas kita hari ini? Bertambah atau bahkan nihil. Jadi nihil itu apa artinya? Kosong. Nihilisme salah satu aliran filsafat yang memiliki keyakinan mendorong jiwa seseorang untuk berlepas diri
Diri ini kosong dari berbagai keterpengaruhan. Dan yang dimaksud pengaruh di situ termasuk mengkosongkan jiwa dari keterpengaruhan agama. Jadi agama diposisikan sebagai beban, bahkan agama bisa jadi serasa menjajah diri kita. Kenapa kita harus bangun subuh pagi-pagi, mana ngantuk, harus bangun, harus sholat? Kenapa kok kita merasa dijajah oleh agama? Kenapa kita setiap waktu sholat tiba, kita harus sholat 5 waktu? Kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus mengajarkan? Kenapa kita harus mengamalkan? Kenapa agama itu kok menghimpit sekali, menjadi beban bagi kita semua? Dia memposisikan agama sebagai beban hidup, bukan sebagai tuntutan hidup. Jadi ternyata paham ini mengemuka dengan menampilkan seorang tokoh terkemuka. Dan ternyata tokohnya adalah sama satu barisan, satu rumpun dengan Stalin, Lenin, Karl Marx, Engels, dan Friedrich Nietzsche. Nah, jadi paham nihilisme ternyata terlahir dari pemahaman cara pandangnya seorang Friedrich Nietzsche, di mana diri seseorang berlepas diri dari berbagai keterpengaruhan. Maka diri ini dibuat kosong, termasuk kosong dari keyakinan beragama. Inilah yang menyebabkan terjadinya netralitas beragama. Saudara-saudara, kita sama-sama menyadari bahwa amal kita tidak banyak, ilmu kita pun terbatas, bahkan amal soleh pun, saya pikir amal soleh kita bisa dihitung. Kalaupun kita anggap itu sebuah amal soleh, dan kita sudah mempelajari ilmunya, tentu kita pun masih bertanya, apakah amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menurut kita sudah soleh, jangan-jangan Allah belum menerima. Berarti tinggal berapa yang Allah terima dari amal perbuatan kita. Jadi kita sangat menyadari, walaupun kita serba kurang, yang namanya menginginkan masuk surga, insya Allah semua kita mau ya. Kalau DKM bikin list gitu, daftar para jamaah yang berminat masuk surga, semua minat? Minat semua ya. Walaupun kita menyadari amal kita tidak banyak gitu. Loh, kok ini muncul orang berani mendeklarasikan diri, memproklamirkan diri, gerakan menolak masuk surga. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku dijamin masuk surganya Allah, kecuali mereka yang menolak. Tuh, jelas? Yang menolak gak masuk, begitu. Kita walaupun amal kita sedikit, kita tidak menolak. Nah, berarti ada harapan kan begitu. Nah, saudara-saudara, apakah mereka berargumen? Mereka berargumen. Argumen mereka beramal karena mengharapkan masuk surganya Allah itu sama dengan tidak ikhlas. Tidak ikhlas mengamalkan suatu amal perbuatan berarti termasuk syirik. Berarti beramal karena mengharapkan surga Allah, syirik kata dia. Apa begitu pemahamannya? Nah, mari kita lihat. Bukankah Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita, ada ragam ayat yang menggiring pemahaman kepada kita, bahwa justru Allah Rabbul Alamin memantik kita semua untuk berlomba-lomba menuju maghfirah Allah, menuju ampunan Allah, dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Imam masjid kita sering mengalunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard. Bersegeralah kalian memburu ampunan Allah dan memburu sorganya, yang mana sorga tersebut seluas langit dan bumi. Berarti bukan aib ketika umat Rasulullah mengharapkan masuk sorganya Allah. Ayat yang berbeda Allah katakan, sabiqu ila magfiratin. Nah, menggunakan kalimat sabiqu, berlombalah kalian. Dalam ayat yang berbeda Allah juga menyatakan, faliyatanafasil mutanafisun. Orang-orang yang berlomba-lomba mengejar kebaikan, mengejar ridho Allah, disebut al-mutanafisun. Ikhwan fillah azakumullah. Inilah barangkali mengapa kemunculan kelompok-kelompok ini sebenarnya ada apa di balik itu semua. Memang para ahli menyatakan munculnya pandangan netralitas terhadap beragama ataupun pandangan nihilisme bisa muncul karena sebab-sebab tertentu. Di antara sebab yang paling utama kata mereka memposisikan agama, menuduh agama bahwa agama sudah tidak mampu menjawab pertanyaan zamannya. Kemajuan teknologi, kemajuan peradaban yang semakin melaju, semakin agama tidak mampu menjawab pertanyaan zamannya. Nah, sekarang kita balik. Mari kita lihat kenyataan. Bukankah di negara-negara Eropa sekarang sedang berbalik? Paham nihilisme memang dulu berkembang di Eropa, di Amerika, di Rusia. Orang netralitas beragama itu biasa. Tapi justru dalam perkembangan berikutnya, sekarang, justru orang berbondong-bondong meraih dan mencari agama yang hak. Nah, ini terbalik. Informasi dari kawan-kawan, semakin banyak peristiwa di mana Islam terposisikan sebagai terdakwa, orang semakin berbondong-bondong masuk Islam. Orang semakin ingin tahu apa itu Islam. Dan mereka tidak tanggung-tanggung mencari kebenaran Islam berdasarkan sumber-sumber otoritatif yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana ulama-ulama kaum muslimin menuliskan di dalam kitab-kitab mereka. Berlomba-lomba hampir di seluruh benua orang masuk Islam atas dasar semangat keilmuan, bukan numpang lewat. Nah, jadi terbalik. Ketika di negerinya yang mungkin sekulernya lebih tinggi mulai meninggalkan paham-paham seperti itu, justru di negara-negara muslim, sebagian termasuk kita yang tengah berkembang ini, malah rame-rame menyambut kehadiran paham nihilisme dan netralitas beragama. Ketika manusia modern bertanya tentang siapa dirinya, mengapa Allah ciptakan manusia, maka Al-Quran menjawab, kenapa manusia diciptakan? Ketika manusia modern bertanya, adakah kehidupan alam akhir setelah alam yang kita alami hari ini? Al-Quran menjawab bahwa ada kehidupan alam akhir. Apakah semua amal perbuatan manusia bisa dipertanggungjawabkan dan bagaimana bisa membuktikan secara ilmiah bahwa rekam jejak kita betul-betul tersimpan dengan rapih dalam catatan Allah dan malaikatnya? Al-Quran menjawab. Nah, oleh karena itu, kalau kita membuka ayat-ayat Allah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama selalu menjanjikan kepada umatnya, agama selalu menjanjikan kepada kita semua bahwa
di balik ketidakberdayaan kita untuk menjalankan ajaran agama secara sempurna, selama kita meyakini bahwa iman kita kepada Allah tidak luntur, amal soleh walaupun sedikit tetap kita jalankan, pengetahuan kita tetap kita tingkatkan, terus kita tingkatkan, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk mempertimbangkan apa yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, mari kita lihat dalam surat At-Taghabun. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun, surat ke-64, ayat 9, ayat 10. Di situ dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari di mana Allah mengumpulkan kalian nanti di hari perkumpulan. Dzalika yaumut taghabun, itulah yang dinamakan dengan hari Taghabun. Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari memberikan keterangan apa yang disebut dengan hari Taghabun itu. Dua ulama tafsir ini dan juga ulama-ulama yang lain memberikan penjelasan hari di mana rekam jejak seseorang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita punya rekam jejak. Di mana kita duduk, maka tempat duduk kita menjadi saksi dan merekam kehidupan kita. Di mana kita bersender, maka tempat senderan kita menjadi saksi. Apa yang terjadi ketika kita menyender, dan Allah merekam. Saya berbicara, omongan saya menyangkut di mana, Allah simpan di mana. Rupanya saya direkam juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan kita tidak ada yang lolos dari rekaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan diperlihatkan dalam suatu hari, yang hari itu disebut Yaumut Taghabun. Lalu Allah mengatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan. Nah ini, wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan. Siapa yang tetap beriman pada Allah dan tetap menjalankan amal soleh, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan. Lalu di situ Allah tegaskan, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fauzul adzim. Allah masukkan ke surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Lalu pada ayat berikutnya, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa bi'sal masir. Sedangkan orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni api neraka yang mereka pun kekal di dalamnya. Dan neraka itu bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi sangat jelas mengharapkan masuk surganya Allah bukanlah aib bagi seseorang untuk memohonkan kepadanya. Mengapa? Rasulullah menegaskan, wa idasta'anta fasta'in billah wa idza sa'altal jannata fas'alillaha al-firdausal a'la. Jika Anda minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Jika Anda meminta surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga firdaus yang paling tinggi. Bukankah itu adalah ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?
Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan seperti yang terjadi, yang saya sebutkan tadi, ini menjadi satu hal yang barangkali tantangan bagi kita semua. Diibaratkan hidup dalam gelombang besar di tengah-tengah lautan, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah perahu yang lewat. Siapa yang cepat-cepat naik perahunya, maka selamatlah dia. Siapa yang terlambat untuk naik perahunya, maka dia pun akan tenggelam, bahkan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seperti yang dituliskan apa yang ada di layar, semua manusia pada akhirnya akan berkata di hadapan Allah di hari akhir, qalu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, jadi ada dua penyesalan kata Imam Al-Qurtubi. Seseorang di hari kiamat, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang akan menyesal di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Apa bentuk penyesalannya? Yang pertama, mereka akan mengatakan, lau kunna nasma'u, kalaulah dulu selama di dunia kami menyimak, kami mendengar apa yang Rasul Nabi sampaikan kepada kami, au na'qilu, atau kami menggunakan akal pikiran kami dengan baik, mengoptimalkan cara berpikir kami untuk mengetahui kebenaran, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni api neraka. Maka para ulama menyimpulkan, memahami kebenaran ternyata tidak hanya cukup berpegang pada apa yang Allah turunkan berupa wahyunya, petunjuk nabinya. Kalau wahyu dan petunjuk nabi itu tidak dikawal dengan akal, maka akal, kata para ulama, fungsinya akal adalah mengawal kebenaran. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman At-Turaifi menulis sebuah kitab yang sangat bagus, dan di sini saya rincikan dalam tulisan yang ada di layar. Selamatkan akal dengan berpikir benar, dan luruskan jiwa dengan kebersihan hati. Jadi akal kita harus diselamatkan. Bagaimana menyelamatkan akal pikiran? Maka akal pikiran harus diselamatkan dengan berpikir yang benar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana beliau tuliskan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, Ighatsatul Lahfan, dan kitab-kitab lainnya, pandangan yang benar terlahir dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar terlahir dari akal yang selamat. Ciri akal yang selamat adalah akal yang mau tunduk pada wahyu. Sebaliknya, pandangan yang salah, yang keliru, yang menyimpang terlahir dari cara berpikir yang bengkok. Berpikir yang bengkok terlahir dari akal yang tidak selamat. Ciri akal yang tidak selamat adalah akal yang tidak mau tunduk pada wahyu. Semoga kita mampu menyelamatkan akal pikiran kita dengan berpikir yang benar dan membersihkan jiwa kita dengan kebersihan hati. Kebersihan hati, kata Imam Ibnu Taimiyah, tiada lain dan tiada bukan, hanya bisa diberikan konsumsi yang sepadan. Konsumsi hati adalah iman, konsumsi akal adalah belajar. Maka dengan demikian, asupan jiwa dan asupan akal pikiran yang benar melahirkan cara pandang yang benar. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjaga kita semua, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menjaga dan melestarikan akidah dan syariah yang sama-sama kita pelajari.
Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.